Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Dwi Septiana, NPM 19170510066 dari kelas A Program Studi S1 Ilmu Komputer. Oke, baiklah. Pada mata kuliah pengantar organisasi komputer kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika yang telah saya buat pada Logisim ini. Langsung saja saya jelaskan yang pertama gerbang N. Jadi gerbang N adalah gerbang yang outputnya akan bernilai 1 apabila semua inputannya bernilai 1 dan outputnya akan bernilai 0 apabila semua inputannya bernilai 0. Nah, langsung saja di sini saya akan ganti inputnya menjadi 1. Nah, di sini nilai output tetap yaitu 0. Kenapa? Karena tidak ada inputan lagi di sini. Karena di sini terjadi pengulangan sehingga outputnya menjadi 0. Jika inputnya kita ganti 0 lagi, dia akan tetap 0, outputnya tetap konstan. Nah, setelah itu gerbang OR. Jadi gerbang OR adalah gerbang yang outputnya 1 jika salah satu inputnya ada yang bernilai 1 dan jika salah satu inputnya tidak ada nilai 1 berarti outputnya akan 0. Nah, di sini ada error. Ini namanya error, dilambangkan dengan kabelnya merah ini. Kenapa? Karena dia belum dialiri arus. Sekarang kita beri input 1. Nah, di sini outputnya bernilai 1. Karena tadi OR adalah jika salah satu inputnya 1 maka dia akan bernilai 1. Ini jika inputnya kita ganti 0 kembali, nilai outputnya tetap konstan yaitu 1. Lalu selanjutnya di sini saya ada gerbang NAND. Jadi NAND itu not N artinya. Not N itu kebalikannya. Pokoknya jika not N ini dia kebalikannya dengan gerbang N. Nah, di sini juga ada gets not. Jadi kalau gets not itu kan dia merubah jika ada aliran masuk false, dia akan merubahnya menjadi true. Baiklah, di sini saya coba inputnya ganti menjadi 1. Di sini nilai outputnya 1 karena nilai yang dikeluarkan inputan salah satu itu false, tapi karena bertemu dengan not dia berubah menjadi true sehingga menghasilkan output 1. Nah, jika diganti nilainya tetap konstan yaitu 1 karena ini tadi sudah bertemu dengan gerbang not. Lalu selanjutnya ada gerbang selanjutnya yang keempat, yaitu ada NOR atau not OR. Gerbang ini juga berarti kebalikan dari gerbang OR. Nah, di sini juga error karena belum dialiri oleh arus. Sekarang kita ganti inputnya menjadi 1. Nah, di sini muncul outputnya adalah 0. Di sini pada inputan yang satunya keluar true, tapi karena bertemu dengan not dia keluarnya false sehingga menghasilkan output 0. Jika ini inputnya kita kembali ganti menjadi 0, dia akan tetap 0 nilainya. Oke, baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perkabelan. Jadi yang pertama ada kabel berwarna abu-abu, ini yang artinya dia kabel biasa yang tidak dialiri arus sama sekali, jadi hanya kabel biasa. Lalu yang kedua ini ada kabel warna biru yang artinya dia ini kabel yang terhubung dengan output tetapi tidak dialiri arus. Nah, di sini juga depannya tidak terhubung dengan apa-apa ya. Lalu yang ketiga juga berwarna biru karena kedua ujungnya merupakan pin output sehingga di sini tidak dialiri arus. Lalu yang keempat ini merupakan
kabel yang bisa dibilang benar karena jika kita inputnya ganti 1, di sini akan berubah outputnya menjadi 1 juga dan berwarna hijau muda, yang artinya sukses. Lalu selanjutnya ada lagi kabel berwarna hijau tua. Hijau tua tuh dia dapat dialiri arus. Tapi karena di sini keduanya terhubung dengan input, sama-sama input, jika kita satu inputnya ganti, yang lainnya tidak berubah, ini bisa dikatakan error. Lalu selanjutnya di sini ada kabel berwarna merah dan di sini terhubung dengan konstan. Konstan itu artinya nilainya akan tetap. Jika kita ganti 1, dia akan berubah menjadi hijau muda. Lalu selanjutnya di sini ada kabel warna hitam. Nah, di sini jadi dia merupakan pin input yang data bitnya dirubah. Di sini kita bisa merubah data bit, yaitu dengan kita klik saja inputnya lalu kita bisa ganti di sini. Nah, selanjutnya juga sama, ini merupakan output yang berbeda bit, yang bitnya kita ganti 2. Nah, selanjutnya ada yang kabel berwarna oranye. Nah, artinya apa? Jadi sini kita bisa lihat, sini terhubung input yang dengan bit 2 dan output bit 1. Berarti di sini artinya oranye berarti dia dapat mengalirkan arus tapi dari bit yang berbeda. Begitupun juga yang terakhir ini warna oranye karena bit mereka berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang gerbang logika lagi. Nah, langsung saja yang pertama di sini ada gerbang N yang dimana salah satu inputnya diberi not gate. Jadi not gate tadi kan dia mengubah yang tadi inputannya false menjadi true gitu. Di sini kita bisa lihat sini inputnya true. Sekarang kita ganti inputnya menjadi 1. Nah, di sini terjadi oscillation apparent karena terdapat ini bagian ini yang terjadi oscillation apparent. Nah, setelah jika terjadi oscillation apparent, jika kita ingin ke gerbang selanjutnya, kita harus Ctrl R atau reset agar kembali seperti semula. Lalu ada gerbang OR yang di sini juga diberi not gate. Di sini masih terjadi error karena belum terdapat aliran. Lalu kita ganti inputnya 1. Nah, di sini akan outputnya keluar 1. Kenapa? Karena di sini OR tadi kan jika salah satu inputnya 1, dia akan bernilai 1. Dan di sini false, tetapi karena bertemu not gate, dia menjadi true. Jadi outputnya akan 1. Nah, jika kita inputkan 0, dia akan terjadi oscillation lagi. Oke, selanjutnya ada gerbang NAND atau not AND. Nah, di sini kita coba masukkan inputnya 1. Nah, di sini langsung terjadi oscillation apparent. Nih, oscillation apparent. Jadi kenapa dia terjadi oscillation apparent? Karena di sini kita inputkan nilai 1 atau true. Lalu pada perulangan ini juga bernilai true dan hasilnya negatif. Nah, jika ini kita ganti inputnya 0, dia akan tetap konstan seperti ini dan ini akan terjadi perulangan secara terus dan menerus sehingga terjadilah oscillation apparent, atau dengan kata lain itu konslet. Nah, setelah itu ada gerbang NOR atau not OR. Nah, di sini kita reset dulu. Jadi gerbang not ini juga dia masih error karena belum dialiri arus. Lalu sini kita ganti inputnya 1. Nah, di sini maka outputnya yang keluar adalah 0 karena dia kebalikan dari OR kan. Nah, jika kita ganti inputnya 0, maka akan terjadi lagi oscillation apparent atau konslet. Oke, kita lanjut ke gerbang yang kelima dari baris ini. Jadi kita Ctrl R dulu. Nah, setelah itu di sini terdapat gerbang yang dialiri 2 masukan, 2 jalur. Ini gerbang NOR ya, not OR. Dimana di sini berwarna merah yang artinya dia error, belum dia aliri oleh arus.
Nah, di sini gerbangnya dia kabelnya terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang coba kita ganti inputnya salah satu menjadi satu, karena di sini kan error karena belum terjadi apa-apa. Jadi kita masukkan satu. Nah, di sini yang keluar akan seperti ini. Oke, kita jelaskan yang bawah dulu. Nah, di sini dia bernilai true. Tadi kan jika NOR itu kebalikan dari OR, yang mana jika salah satu inputannya ada yang satu, dia akan bernilai true. Tapi ini kan kebalikannya, dan dia inputannya satu karena dia terhubung dari kabel yang ini yang juga bernilai true, sehingga hasilnya adalah false, tidak menyala LED-nya. Lalu yang atas ini dia bernilai false atau 0, tapi karena dia mendapat aliran dari false ini, yang mana karena ini gerbang NOR, hasilnya akan mengeluarkan output true, sehingga LED-nya menyala seperti ini. Nah, jika kita ganti tidak ada perubahan, tapi jika kita tukar akan berpindah tempat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi gerbang yang bawah. Kita Ctrl R dulu. Nah, setelah itu kita jelaskan yang bawah. Nah, yang bawah ini terdapat NOT gate dan satu output. Nah, di sini ada input tetapi tidak terhubung ya. Nah, di sini berwarna merah yang artinya error. Kenapa ya? Karena ini sudah warna error, walaupun bertemu dengan NOT gate dia akan tetap error, dan walaupun mengalami perulangan akan tetap menjadi error. Nah, selanjutnya ada gerbang XOR atau exclusive OR. Nah, di sini warna merah kan yang artinya error. Coba kita ganti inputnya menjadi satu. Nah, di sini tetap berwarna merah. Kita ganti-ganti terus tetap warna merah. Berbeda dengan yang di atasnya tadi, gerbang OR yang apabila diganti inputnya dia akan berubah. Nah, di sini tidak. Dan ini berlaku untuk semua gerbang XOR atau XNOR. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini juga tidak berubah. Ini pun sama. Yang keempat juga tidak berubah. Nah, kenapa tetap terjadi error walaupun di sini ada yang sudah diberi NOT gate, tapi tetap error karena exclusive OR atau exclusive NOR ini mereka membutuhkan dua jalur masuk atau dua input. Coba misalkan kita contohkan ini kita berikan sebuah input. Nah, di sini dia akan keluar outputnya, dan tentu saja terjadi atau terdapat aliran. Jadi kesimpulannya, gerbang yang eksklusif OR ataupun NOR, mereka ini membutuhkan dua jalur masuk atau input. Jika hanya memiliki satu, ya akan terjadi seperti ini. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan gerbang yang selanjutnya. Jadi di sini kita terdapat gerbang N sama dengan ini. Tadi saya sudah menjelaskan. Nah, bawahnya terdapat gerbang N juga, tetapi di sini terdapat flip-flop. Nah, apa itu flip-flop? Jadi flip-flop ini gunanya nih untuk jika nanti ada arus yang masuk ke dalam flip-flop, maka dia akan mengubah aliran arus itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nih, jika terjadi perbedaan arus ya. Setelah itu ada juga namanya button
Apa gunanya button? Jadi button ini gunanya jika kita klik atau kita pencet, dia akan mengeluarkan arus. Tapi jika tidak diklik ya dia tidak mengeluarkan arus. Sini langsung aja kita coba klik buttonnya. Kita klik. Nah, kita bisa lihat kan perbedaannya tadi. Di sini terdapat arus yang masuk bernilai true, tapi karena di sini ada not get, dia jadinya false setelah masuk ke gerbang ini. Dan di sini setelah buttonnya diklik terjadi perbedaan arus sehingga flip-flopnya ini berubah aliran arusnya dari bawah ke atas. Nah, di sini kenapa outputnya tetap 0? Karena ini kita sudah klik kan buttonnya tadi. Di sini nilainya true dan true. Tapi karena di sini ada not get sehingga menjadi false. Padahal n itu kan dia jika outputnya 1, maka inputnya dua-duanya harus 1. Tapi karena ini ada salah satu false, dia di sini akan tetap 0 atau false. Nah, tapi kenapa di flip-flop ini berubah? Padahal di sini ada arus, tapi karena ada not get, di sini jadi tidak ada arus. Karena di sini flip-flop dapat membaca perubahan arus yang terjadi. Ini kan? Nah, flip-flop ini dapat membaca perubahan arusnya sehingga dia dapat mengubah alirannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Di dalamnya flip-flop juga berubah dari 0 ke 1, dari 1 ke 0, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan saya benar, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.